bagian dari musyawarah desa atau musdes, atau untuk yang BUMDes menjadi musyawarah antar desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada pertanyaan monggo nanti saya tanggapi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Atmari yang telah memberikan materinya. Saya kira pertanyaan nanti akan kita sampaikan setelah narasumber yang kedua menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Nasrun untuk memberikan materinya. Selamat siang Pak Nasrun, apakah sudah siap? Selamat siang. Baik, oke. Monggo disampaikan materi yang terkait dengan Permen Desa nomor 3, oke. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nimatillah, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kapus, Bu Korprof, serta sahabat-sahabat TA, PD maupun BLD se-Jawa Tengah. Perkenankan saya menambahkan lebih tepatnya apa yang telah disampaikan oleh Pak Atmari, karena yang paling inti dari BUMDes ini adalah di PP, karena perubahan-perubahan signifikan ada di peraturan pemerintah. Adapun Permen Desa sifatnya hanya melengkapi, karena di PP dimandatkan terkait dengan keharusan bahwa Kementerian Desa harus membuat peraturan menteri tentang pendaftaran, kemudian pembinaan, pendataan, pemeringkatan BUMDesa. Jadi aspek perubahan-perubahan mendasar terkait BUMDesa sudah disampaikan oleh Pak Atmari sebelumnya, dan terkait dengan pendaftaran, dan kali ini saya hanya sebagai sebuah informasi pelengkap. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat pendamping desa, pendamping lokal desa, serta TA se-Jawa Tengah, dalam proses pendaftaran BUMDesa ini ada satu perdebatan yang cukup panjang saat itu mengenai apakah BUMDesa harus mendaftar. Akhirnya disepakati bahwa baik BUMDesa yang sudah eksis maupun desa yang baru akan berdiri diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Kenapa demikian? Karena PP ini merubah secara fundamental dari keberadaan BUMDesa. Konsekuensi dari satu kata, penambahan satu kata berbadan hukum, itu konsekuensinya sangat panjang. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan selalu saya ingatkan, jangan main-main dengan BUMDesa. Kalau tidak ada analisa usaha yang jelas, kalau tidak ada pemetaan potensi yang jelas, mendingan tidak usah mendirikan BUMDesa, daripada BUMDesanya berdiri tapi kemudian hidup segan mati pun tak mau. Jadi karena berbadan hukum, konsekuensinya nanti harus ada anggaran dasar yang jelas, harus ada perdes yang jelas, harus ada kepengurusan yang jelas. Nantinya juga akan ada konsekuensi terkait dengan perpajakan, kemudian ada kaitannya juga dengan ketenaga kerjaan dan sebagainya. Karena dengan BUMDesa sebagai badan hukum, posisinya setara, bahkan memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan PT maupun dengan koperasi. Dalam berbagai diskusi ketika merumuskan PP ini, ditemukan sebuah titik tengah bahwa BUMDesa adalah di antara PT yang haluannya cenderung liberal, kemudian koperasi yang cenderung komunal. Maka kemudian
kemudian BUMDESA ada di tengah-tengahnya. Jika PT, konsekuensi dari badan hukum PT adalah pemilik saham terbesar adalah penentu tertinggi dari kebijakan PT. Koperasi ada di ekstrim yang lain, bahwa koperasi berapapun modal yang ditanamkan oleh anggotanya tetap ditentukan satu anggota punya satu suara dan dianggap setara. Di musyawarah desa tidak seperti PT, tidak juga seperti koperasi, tapi keputusan tertinggi ada di musyawarah desa. Dan ini kan desa sebagai sebuah badan hukum sekaligus badan usaha yang bercirikan desa, yang memiliki keunikan yang harus menyesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat desa. Karenanya BUMDESA juga berlandaskan pada semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Makna dari kekeluargaan bukan dalam artian pengurusnya harus keluarganya kepala desa. Pengurusnya bukan direkturnya, sekretarisnya harus saudaranya perangkat desa. Kekeluargaan dalam artian bahwa masyarakat desa adalah satu kesatuan keluarga. Karenanya BUMDESA juga harus menginfiltrasi semangat kekeluargaan dalam artian ketika BUMDESA sejahtera, maka seluruh masyarakat desa juga harus sejahtera. Itu inti dari semangat kekeluargaan. Kan juga demikian. BUMDESA juga harus paling tanggung renteng untuk mengangkat permasalahan-permasalahan di masyarakat desa. Terkait dengan pendaftaran, sahabat-sahabat sekalian, nantinya ini tentu juga akan menjadi tanggung jawab teman-teman TA, PD, PLD untuk mendampingi dan membantu proses pendaftaran desa, baik yang baru akan berdiri maupun yang sudah eksis. Di BUMDESA semuanya harus melakukan pendaftaran. Bagaimana prosesnya? Ada dua proses dalam pendaftaran. Yang pertama pendaftaran nama, kemudian baru pendaftaran BUMDESA. Kenapa pendaftaran nama ini penting? Bahwa nantinya setiap BUMDESA memiliki identitas yang berbeda dengan BUMDESA yang lain. Ini juga satu konsekuensi dari badan hukum, bahwa badan hukum itu diposisikan seperti halnya manusia, seperti halnya satu bayi yang baru lahir, harus punya nama, harus punya akta kelahiran. Begitu pula dengan BUMDESA. BUMDESA harus punya nama, dan kemudian nama itu didaftarkan, didaftarkan melalui Kemendesa, melalui sistem informasi desa. Kemudian Kemendesa akan melanjutkan informasi yang didaftarkan ke Kemenkumham, dan Kemenkumham sebagai perwakilan negara Republik Indonesia mengeluarkan akta kelahiran BUMDESA yang disebut dengan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDESA. Nah, data-data apa saja yang perlu disiapkan dalam pendaftaran nama ini, seperti halnya yang sudah saya tampilkan di slide, ada poin A, B, C, D, E, mulai jenis BUMDESA, apakah BUMDESA bersama. Jika BUMDESA bersama, apakah BUMDESA bersama biasa atau BUMDESA bersama hasil transformasi UPK NPM. Kemudian identitas pemohon, siapa? Nama dan NIK kadesnya. Pihak pendaftar ini atau pemohon ini adalah yang bertanggung jawab terhadap data-data yang diinputkan dalam pendaftaran nama. Kemudian nama BUMDESA yang diajukan, kemudian nama desanya, kemudian alamat kantor BUMDESA-nya. Kemudian juga mengisi pernyataan bahwa sang pendaftar atau kepala desa tersebut bertanggung jawab atas data-data yang telah diisi. Ketika nama sudah diinput, maka sistem akan melihat adakah kesamaan antara nama BUMDESA dengan nama desanya. Nantinya akan keluar nama di sertifikat seperti yang tertera di slide dengan 3 warna. Akan ada kata BUMDESA di depannya,
akan ada nama BUMDesa di tengahnya, akan ada nama desa di belakangnya. Sehingga nanti masing-masing BUMDesa harus dipastikan tidak ada kesamaan nama ini by sistem secara aplikasi, secara otomatis akan diseleksi. Jika ada kesamaan nama dan nama desa, maka kita harus mengganti alternatif nama yang lain. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran BUMDesa. Ketika sang pemohon tadi sudah mendapatkan semacam surat yang menjelaskan bahwa nama ini, misalnya nama BUMDesa Sejahtera Denanyar, bahwa nama ini bisa dipakai, maka kemudian proses selanjutnya bisa dilakukan, yakni teman-teman berkewajiban untuk mendampingi proses musyawarah desa tentang pendirian atau perubahan anggaran dasar desa. Output dari musyawarah tersebut adalah peraturan desa dan anggaran dasar. Peraturan desa dan anggaran dasar yang merupakan satu kesatuan ya. Di PP tertera semacam itu. Kemudian melakukan proses pendaftaran dengan mengisi data-data, diantaranya nama yang sudah tersubmit, kemudian jenis BUMDesa, nama desa, alamat, modal awalnya berapa yang disetor oleh desa maupun disetor oleh masyarakat, berapa jumlah total modal awalnya, kemudian identitas pendirinya, siapa nama kadesnya, nama desanya, kemudian NIK-nya, jika itu satu BUMDesa. Jika BUMDesa bersama, maka nama-nama kades dan dari desa mana saja beserta NIK-nya. Sehingga sebagai satu badan hukum, jelas bahwa bayi BUMDesa Sejahtera Denanyar ini dilahirkan oleh orang tua yang bernama misalnya kades yang bernama Furqon misalnya. Kemudian harus mengisi bidang usaha sesuai KPL. Nah, pastinya nanti semua ADART yang sudah ada tentu belum mencantumkan KPLI. KPLI ini pentingnya apa? Agar bisa diketahui kontribusi BUMDes terhadap perekonomian secara nasional ini apa. Agar diketahui bahwa BUMDes ini ternyata menyumbang PDRB sebesar apa terhadap negara ini. Maka setiap usaha berbadan hukum di Republik ini itu wajib mencantumkan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nantinya BUMDes juga harus mengikuti PT koperasi yang ketika bikin ADART sudah ada KBLI-nya. KBLI ini disusun oleh BPS, kemudian dipakai sebagai acuan oleh OSS BKPM dan Koordinasi Penanaman Modal yang sekarang berubah menjadi Kementerian Investasi. Nah, nantinya data BUMDes ini akan masuknya satu pintu di Kemendes, kemudian Kemendes akan menyalurkan ya ke BPS terkait dengan pendapatannya BUMDes, akan menyalurkan ke Kumham sebagai dasar bagi Kumham untuk mengeluarkan sertifikat badan hukumnya, akan menyalurkan datanya juga ke Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan perpajakan, dan akan juga menyalurkan data BUMDes ini ke Kementerian Investasi untuk penerbitan izin-izin usaha BUMDes. Nah, ini konsekuensi panjang dari badan hukum itu bukan main-main. BUMDes akan naik kelas, tapi kenaikan kelas BUMDes tidak diperoleh secara cuma-cuma. Ada yang harus kita bayar memang dengan kenaikan kelas BUMDes. Seperti yang disampaikan Pak Atmari tadi, bahwa kenaikan kelas BUMDes yang sekarang sudah berbadan hukum akan memudahkan BUMDes dalam mengakses permodalan, mengakses pinjaman dan sebagainya. Tapi ada yang harus dibayar oleh kita, yakni kita harus benar-benar memperbaiki manajemen kita, memperbaiki ADART kita, memperbaiki analisa usaha, memperbaiki proses pendataan BUMDes dan sebagainya.
Nah, dalam proses pendaftaran, teman-teman harus mengunggah berita acara Musdes tentang pendirian atau perubahan, kemudian Perdes beserta anggaran dasarnya, kemudian ada anggaran rumah tangga, serta program kerja. Jadi segera setelah terpilih pelaksana operasional atau direktur, itu harus segera bekerja untuk bikin program kerja. Jadi dalam waktu kurang dari sebulan setelah musyawarah desa harus didaftarkan, dan sebelum didaftarkan itu harus membuat anggaran rumah tangga, juga harus membuat program kerja agar nantinya ketika muncul sertifikat badan hukum desa sudah siap langsung jalan, aturannya ada, program kerjanya ada, permodalannya juga sudah siap. Kemudian data itu akan disetujui oleh tim verifikator selambat-lambatnya 5 hari kerja, dan diteruskan secara otomatis ke Kumham. Kemudian Kumham akan memberikan nomor register, menstempel bahwa Bumdesa Sejahtera Denanyar ini, misalnya Bumdesa Sejahtera Denanyar sudah layak mendapatkan status badan hukum. Kemudian selain pendaftaran, dalam Permen juga ada pendataan dan pemeringkatan yang meliputi 7 aspek. Jadi ada aspek kelembagaan, manajemen, aspek usaha dan atau unit usaha, aspek kerjasama atau kemitraan, aspek aset dan permodalan, kemudian F, aspek administrasi, laporan keuangan dan akuntabilitas, kemudian G, aspek keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa. Penting, pendataan ini dilakukan oleh Kemendes dengan bantuan teman-teman pendamping tentunya, dan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Bumdes secara berkala, sekurang-kurangnya setahun sekali dilakukan pendataan, dan kemudian hasil dari pendataan tersebut akan muncul semacam penghargaan atau muncul semacam akreditasi yang dalam bahasa hukum disebut sebagai pemeringkatan Bumdesa. Nantinya akan ada Bumdesa yang berkelas A atau maju dengan nilai 85 sampai 100. Bumdesa berkembang nilai 70 sampai 85, yang kelas ini diperoleh berdasarkan data yang diisi secara mandiri oleh teman-teman Bumdesa sendiri. Dan aspek-aspek pendataan maupun pemeringkatannya masih sama pada 7 item pendataan tadi. Pembinaan dan pengembangan, saya pikir ini bisa dibaca karena ini kewajiban kami, kementerian, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Bumdesa di wilayahnya masing-masing. Kemudian tentang pengadaan barang dan jasa terakhir. Di pengadaan barang dan jasa tidak ada aturan yang cukup ketat di sini. Dalam Permen ini hanya memberikan rambu-rambu umum bahwa pengadaan barang dan jasa oleh Bumdesa, ya, perlu dicatat, pengadaan barang dan jasa oleh Bumdesa berlaku prinsip atau kelaziman yang dilakukan pada pengadaan barang dan jasa oleh badan usaha atau praktek-praktek pengadaan barang dan jasa di dunia usaha. Jadi tidak mengikuti ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena lagi-lagi seperti yang sudah disampaikan Pak Atmari tadi, bahwa Bumdesa adalah satu institusi usaha yang boleh dikatakan independen dari pemerintahan desa, meskipun dimiliki oleh desa. Maka pengadaan barang dan jasanya harus dilakukan sesuai dengan kelaziman praktek di dunia usaha. Namun demikian, Kementerian memberikan rambu-rambu bahwa pengadaan barang dan jasa Bumdesa mau tidak mau harus
menerapkan prinsip transparan, akuntabel, efisien, profesional, kemudian dalam kebijakan dan etikanya harus juga mengedepankan, mengutamakan menggunakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, kemudian dikerjakan oleh orang lokal dan sebagainya. Tata cara pengadaan barang dan jasa diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian swakelola tidak bisa dilakukan, maka dilakukan melalui proses tender, lelang atau tender terbatas, penunjukan langsung atau pengadaan langsung, dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, Bu Prof, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun, materinya sudah disampaikan dengan cukup jelas dan gamblang saya kira. Namun pastinya teman-teman sahabat yang hadir pada kesempatan kali ini pasti ada banyak hal yang mungkin perlu dipertanyakan. Oleh karena itu kami akan berikan kesempatan kepada sahabat-sahabat teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini untuk bertanya melalui Zoom ini. Di sini saya lihat sudah ada yang raise hand ya. Baik, namun sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Mungkin nanti bisa kami sampaikan dahulu agar bisa dijawab oleh Pak Atmari maupun Pak Nasrun ya. Sebelum nanti teman-teman di Zoom ini menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini Pak Atmari maupun Pak Nasrun ini ada pertanyaan terkait dengan transformasi UPK. Yang pertama adalah bagaimana kedudukan BKAD dan struktur kepengurusannya, apakah sama dengan BUMDesma yang lain atau masih sama? Jadi pertanyaan yang pertama, jadi bagaimana kedudukan BKAD dan struktur kepengurusannya, apakah sama dengan BUMDesma yang lain atau masih sama pada saat PNPM? Mute lagi, Mas Insan. Ya, mohon host mic saya kok mute terus ya. Ya, yang kedua kasuistik di Jawa Tengah ini terkait dengan pendataan klasifikasi BUMDes ya, karena di Jawa Tengah kebetulan sudah ada pergub yang mengatur terkait dengan klasifikasi BUMDes. Nah, apakah instrumen klasifikasi ini masih bisa digunakan oleh BUMDes di Jawa Tengah atau apakah nanti memang ini menjadi domainnya Kementerian Desa? Sementara mungkin dua pertanyaan itu monggo Pak Atmari atau Pak Nasrun, kami persilakan untuk memberikan respon dan tanggapannya. Baik Pak, pertanyaan pertama bisa diulang nggak Pak? Baik, yang pertama ini terkait dengan transformasi UPK. Jadi kebetulan kemarin dinamika UPK di Jawa Tengah agak cukup dinamis ya. Nah, ada pertanyaan mendasar, bagaimana kedudukan BKAD dan struktur kepengurusan ya, apakah sama dengan BUMDesma yang lain yang sudah ada atau sama dengan pada saat masih di PNPM? Itu Pak.
sudah bisa ditangkap, Pak? Iya Pak, Mas Ri? sudah. Oh, berarti BKAD NPM ya? Ya, betul. Mungkin Mas Nasrul nanti bisa ini ya, bisa jawab nambahin. Ya Pak. Karena emang agak unik sih Pak, memang yang di Jawa Tengah. Jadi kemarin ada sekretaris ketua asosiasinya yang juga sudah mendengarkan langsung dari Gus Menteri sendiri yang memang ya apa namanya terkait dengan transformasi yang ada di UPKS PNPM. Pada prinsipnya begini aja, kalau saya boleh menjawab, pada prinsipnya seluruh tatanan dan kepengurusan yang pernah ada di UPKS PNPM harus terlibat terlebih dahulu dalam proses musdes awal perubahan atau pentransformasian itu. Jadi saya tidak mau menyebutkan beberapa kasus yang memang sudah pernah diceritakan di kami terkait di Jawa Tengah, bagaimana ada gerakan untuk membuat BKAD baru dan lain sebagainya karena keinginan segelintir kelompok lah di desa-desa dan lain sebagainya ya. Jadi pada prinsipnya aturan yang kami buat ini ingin menjaga aset, menjaga entitas, menjaga dana, sekaligus menjaga orang. Jadi semuanya harus terlibat betul dan benar-benar harus dilibatkan. Karena memang per hari ini memang ada dua perspektif BKAD, UPKS, PNPM. Jadi sebaiknya nanti biar ditambah sebaiknya kami tidak memberi penegasan karena memang kami juga sudah mendengarkan beberapa cerita, tidak perlu saya sebutkan daerahnya di Jawa Tengah yang memang ada beberapa yang berbeda-beda menginterpretasi BKAD itu sendiri. Itu mungkin jawaban kami biar nanti ditambah Mas Nasrun. Untuk pertanyaan yang kedua, biar Mas Nasrun juga lah sekalian, saya tadi ke distrak karena nggak begitu mendengar ya, mungkin karena tadi ada telepon, saya pakai wifi pribadi saja tadi. Terima kasih Pak. Baik. Monggo Mas Nasrun. Baik, Pak Mari dan Pak Insan, terkait dengan BKAD sebagaimana terjelaskan dalam pasal 73 bahwa di pasal 73 itu ada perlu dipahami secara lengkap bahwa asal di batang tubuh menjelaskan di pasal bunyinya seperti ini. Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNPM Mandiri Pedesaan wajib dibentuk menjadi BUMDesa bersama paling lama 2 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Nah, kemudian dalam penjelasan dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat. Pengelola DBM ex-PNPM Mandiri Pedesaan meliputi ada BKAD-nya, kemudian ada Badan Pengawas UPK, ada UPK-nya, ada tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan. Berdasarkan pada pasal 73 batang tubuh maupun di penjelasan ini, mulai dari BKAD PNPM hingga verifikasi dan tim pendanaan nantinya akan mengoyong semuanya ke BUMDesma dengan peranan yang spesifik masing-masing. Misalnya nanti ada yang diperankan sebagai pengawas BUMDesma, ada yang ditransform menjadi direktur atau pengelola. Kemudian ada juga direktur yang barangkali masih bisa dilakukan seperti tim penanganan masalah, penyehatan pinjaman. Saya pikir ketika bisnis ini adalah bisnis dana bergulir, tetap dibutuhkan struktur itu. Namun saya juga belum bisa memastikan institusi apa akan menjabat sebagai apa, karena
PKAD ini bentuk dan prakteknya bermacam-macam. Kalau ada pengalaman di Malang misalnya, PKAD itu dijabat oleh beberapa orang dan diketuai oleh salah satu kepala desa. Nah, tentu kalau PKAD-nya itu diketuai oleh tidak bisa langsung ditransform menjadi pengawas, karena kepala desa secara ex officio di PP ini diperankan sebagai penasihat. Maka kita masih perlu memetakan kondisinya bagaimana. Secara pribadi, ini jawaban saya secara pribadi, PKAD akan dan seluruh struktur yang ada pada pengelola BBM PNPM semuanya akan ditransformasikan, semuanya akan masuk menjadi tugas jajaran direksi ataupun sebagai pegawai pemerintah dengan peranan yang sama sebelum ditransformasikan. Karena dalam proses transformasi ini kami tetap juga ingin menjaga agar nilai-nilai baik, katanya teman-teman itu, karena ada al-muhafadzatu ala qadimi sholah dan seterusnya, bahwa kebiasaan baik di PNPM harus tetap dipertahankan di transformasi nantinya. Karenanya termasuk kelembagaannya, baik itu BKAD, baik itu pengawas, baik itu UPK, semuanya akan diboyong ke Bukisma. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Terkait dengan pertanyaan kedua, dari pemeringkatan Bumdesa yang diadakan oleh Kemendes ini adalah untuk meningkatkan kelas Bumdesa dan meningkatkan semangat teman-teman bahwa ada penilaian atas Bumdesa, ada kebutuhan bahwa masyarakat bisa melihat Bumdesa itu dari lembagaan pendidikan misalnya. Oh, anak saya mau saya sekolahkan ke A karena akreditasinya maju. Anak saya mau saya sekolahkan ke sekolah B karena akreditasinya baik. Niatannya seperti itu. Jadi akreditasi atau pemeringkatan Bumdesa ini bahwa Bumdesa A memiliki nilai A, Bumdesa Z memiliki nilai B, dan seterusnya. Sehingga sertifikat penilaian itu bisa dijadikan nilai jual bagi Bumdesa. Ini loh, Bumdesaku nilainya sekian. Secara manajemen beres, secara kepemimpinan beres, secara akuntabilitas beres. Kalau mau kerjasama dengan Bumdesku, kayak gini. Silakan, karena Bumdesku sudah levelnya maju atau mandiri. Nah, terkait dengan akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, saya tidak bisa memastikan itu bisa berlanjut atau tidak bisa berlanjut karena saya belum baca. Yang jelas ketika tidak bertentangan dengan PP dan Permen ini, ketika tidak bertentangan dengan PP dan Permen ini, saya pikir akreditasi yang sudah dilakukan di Jawa Tengah masih bisa dilanjutkan. Tapi tentu butuh kajian, barangkali bisa lebih lanjut nanti perda atau pergubnya bisa dikirimkan ke saya untuk saya baca apakah ini bertentangan atau tidak. Tapi yang jelas semangatnya itu tadi, bahwa pemeringkatan atau akreditasi Bumdes adalah untuk memberikan bekal bagi Bumdes
ini loh BUMDesku nilainya bagus, yuk kerjasama dengan BUMDesku. Ketika semangatnya itu saya pikir nggak ada masalah. Begitu Mas moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Nasrun. Ya, nanti akan kami kirimkan pergub BUMDes di Jawa Tengah ya. Klasifikasinya kalau di Jawa Tengah itu ada dasar, tumbuh, berkembang, dan maju. Nanti akan kami kirimkan pergubnya. Ada satu lagi ini pertanyaan Mas Atmari atau Mas Nasrun yang akan menjawab. Ini terkait dengan pendaftaran registrasi BUMDes yang dulu pernah dilakukan. Ya, dulu kan BUMDes diminta untuk melakukan registrasi. Lah, apakah registrasi BUMDes yang dulu itu berkesinambungan dengan registrasi yang nanti akan dilakukan ketika mendaftarkan Badan Hukum BUMDes, atau registrasi yang kemarin itu berdiri sendiri? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang sangat banyak dinantikan jawabannya. Kapan sebenarnya proses registrasi BUMDes berbadan hukum ini akan siap dibuka? Demikian, monggo Mas Nasrun. Nanti gantian Pak Atmari barangkali mau menambahkan. Pertama, terkait dengan registrasi ini kapan akan dilakukan, saya tadi baru ketemu dengan Kapus Datin bahwa hari Kamis minggu ini akan dilakukan uji coba terhadap aplikasi pendaftaran desa di Kementerian Desa. Bisa dipastikan bahwa minggu depan kira-kira akan siap dilakukan pendaftaran, mulai dari pendaftaran. Perlu kami koordinasikan lebih lanjut aplikasi di Kumham, karena nantinya pendaftaran di Kemendes akan bertindak sebagaimana notaris. Jadi daftar ke Kemendes, kemudian Kemendes akan memverifikasi, kita akan melakukan pembinaan, kemudian akan melakukan perbaikan jika ada yang perlu diperbaiki, kemudian data-data itu akan disimpan oleh Kemendes dan diteruskan ke Kemenkumham, dan Kumham yang akan mengeluarkan sertifikat, dikembalikan ke aplikasi di Kemendes, dan Kemendes akan menyalurkan ke teman-teman BUMDes dan desa. Terkait pendaftaran ke Kemendes, insya Allah kalau tidak ada aral melintang bisa dilakukan minggu depan, karena Kamis dalam minggu ini akan dilakukan uji coba pendaftaran di Kemendes. Adapun sertifikatnya keluar kapan dari Kumham, itu akan kami koordinasikan lebih dulu dengan Kumham, karena permennya Kumham juga baru terbit baru-baru ini, sebelum Lebaran baru terbit. Terkait dengan pendaftaran yang sudah pernah dilakukan, itu yang akan menjadi basis data yang akan ditanam, diimport ke aplikasi yang akan dipakai nanti. Jadi BUMDesa yang sudah mendaftar, BUMDesa yang sudah melakukan registrasi sebelumnya pada tahun 2019 atau 2020 kemarin ya, itu datanya masih tersimpan di kita, dan itu menjadi basis data Kemendes bahwa ini adalah BUMDes yang sudah eksis. Maka bagi BUMDes yang sudah eksis, perlakuannya adalah perubahan terhadap anggaran dasar, bukan pendirian, karena anggaran dasarnya sudah ada. Jadi kerja keras teman-teman BUMDesa sebelumnya dalam mendirikan, dalam membuat ADART, dalam melakukan pendaftaran masih tetap terrecord dan terapresiasi. Begitu Pak Atmari, barangkali ada tambahan, mohon untuk ditambahkan Bapak. Ya, terima kasih. Yang mungkin ya tadi ya, menambahkan yang terkait ADART gitu ya. Saya sering ditanya apakah memang harus dari awal atau tidak. Nah, Mas Nasrun tadi sudah menjawab
bahwa kita punya basis data dan basis data itu yang kemudian dipakai. Nah, saya juga berharap karena ada beberapa kejadian eh, yang tiba-tiba lah, entah karena pergantian pemerintah desa ataupun apa, tiba-tiba ingin merubah nama BUMDes yang sudah diregister ke kita. Nah, kejadian-kejadian ini maka keuntungan dari teman-teman yang sudah mendaftar kemarin ialah mereka sudah punya rekod nama yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Jadi sebisa mungkin eh, teman-teman BUMDes ya masih menggunakan nama yang sudah ada karena itu yang menjadi bahan embedded system gitu apa yang tertanam dalam sistem kita yang ada sebelumnya. Jadi kalaupun nanti ada kesamaan nama dan lain sebagainya nanti mereka kan ketahuan belum atau memiliki pendirian baru dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekali lagi ADART, saya ingin tegaskan ADART yang tadi disebutkan melekat dari Perdes itu per hari ini kan sudah ada di Permen di lampirannya itu terkait apa sistematikanya lah sudah ada contohnya, sudah ada bagaimana ADART BUMDes ini bisa bukan mau penyeragaman tidak, tapi setidaknya sudah berisi itu yang menjadi amanat daripada PP. Karena ketika kemarin kita berdiskusi terkait apakah bisa meloloskan yang sudah meregister, problem terbesarnya adalah adanya banyak perbedaan yang terjadi di ADART-nya BUMDes itu sendiri. Ada yang mereka sudah rigid gitu terkait fungsi peranan dan lain sebagainya. Ada yang memang hanya ADART didesain tanpa adanya pembagian tugas. Ada yang sudah berani memberikan gaji, ada yang tidak berani memberikan gaji. Ada juga di ADART-nya yang sudah berani menentukan pemisahan modal dan lain sebagainya. Ada yang tidak memberanikan diri dan seterusnya. Dan kami kira dengan adanya contoh yang sudah menjadi lampiran dari Permendes kemarin, itu bisa menjadi landasan sahabat-sahabat teman-teman untuk kemudian bersama pemerintah desa melakukan musyawarah desa untuk memperbaharui ADART yang sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP. Jadi saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nasrun dan Pak Atmari. Saya kira sudah cukup jelas ya teman-teman. Barangkali intinya bahwa registrasi yang dahulu teman-teman BUMDes lakukan itu database-nya masih tersimpan dan itu menjadi basis data awal terkait dengan Perdes dan sebagainya, DRT nanti bisa dilihat di lampiran Permendes ya. Jadi ada standar mungkin yang ditentukan oleh Kementerian Desa terkait dengan itu. Nah, baik, saya lanjutkan karena ini sudah ada berapa yang raise hand di Zoom. Saya akan urutkan dari atas. Yang pertama ini ada Subekan dari Boyolali. Saya tidak tahu apakah ini BUMDes atau TPP. Pak Subekan, apakah masih menyimak? Halo, Pak Subekan Boyolali. Baik, sepertinya tidak ada. Kami lanjut ke BUMDesa Suren Makmur. BUMDesa Suren Makmur, nggak tahu ini dari mana ini. Halo. Ya, siapa ini? Oh, Pak Subekan. Baik, monggo, silakan Pak. Ya, yang pertama sebenarnya tadi beberapa sudah dijawab. Mohon disebutkan nama dan dari mana? Kan dari PLD Kecamatan Boyolali 2. Oh, PLD ya, silakan. Beberapa tadi sudah dijawab oleh narasumber untuk pertanyaan terkait dengan pendaftaran. Kemudian karena di beberapa tempat di tempat kami itu maskernya dicopot, BUMDesnya sudah selesai di masa jabatan di periode pertama, sehingga ini lagi proses musdes untuk
pergantian pengurus di beberapa BUMDes tempat kami. Apakah ini kemudian bisa kami jadikan acuan untuk mendaftarkan baru atau yang kemarin sudah ada kita daftarkan lagi? Gitu. Matur nuwun. Baik, saya lanjutkan ke BUMDes Suren Makmur. BUMDes Suren Makmur, ini sudah di-unmute. Silakan. Bapak Ibu dari BUMDes Suren Makmur, apakah ada? Baik, tidak ada suaranya. Saya lanjut ke berikutnya adalah Triwahyuni Kartikasari. Triwahyuni Kartikasari. Dalam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga Pak. Nggih, Bapak, saya dari BUMDes, nggih, ini kebetulan forum BUMDes Kecamatan Baberaden, artinya suara dari beberapa kecamatan di desa. Kami berharap Pak, kami dibentuk, tapi juga ada akses dana untuk BUMDes, artinya ada filter sendiri bagi BUMDes di masing-masing desa, baik itu dana di desa, di kecamatan. Artinya setelah kami didirikan, setelah kami legalitasnya jadi, itu ada akses untuk Pak. Jadi untuk Halo, suaranya masuk? Diulangi Bu, silakan diulangi lagi. Pak Ibu. Begini Pak, saya dari BUMDes mewakili teman-teman di BUMDes Kecamatan Baberaden mengusulkan orang mlebunya nang apa lagi? halo, Pingin apa yang sing lagi? iya. Mana? Halo. Koordinasi pendampingan. Andika matikan dulu. Satu-satu bro, satu-satu. Moga Bu dilanjut. Yang lainnya silakan di